Saya buka Al-Quran kembali. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat kaki, di bawah surat kaki itu. Cara mengetahui cewek gatel itu gampang aja sebenarnya. Perhatikan di tempat umum, kalau mereka sibuk dengan gadget, HP Cinanya kan kaki dilipat, terus rambutnya dikibas-kibaskannya, bibirnya dimain-mainkannya kan, ke lidahnya dibasah-basahinnya. Tuh cewek itu lagi pengen itu kan. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Karena kalau Tuhan ada tiga, ribet jadinya. Yang satu pengennya panas, satunya pengennya mendung, satunya lagi pengennya hujan. Nggak sinkron sesama Tuhan, akhirnya berantem sama-sama Tuhan. Kesempatan kali ini teman-teman, saya angkat videonya wanita Kristen. Wanita Kristen ini mempertontonkan kedustaan, kebohongan di media sosial tentunya teman-teman. Wanita ini mengaku sebagai mantan Islam, mantan muslimah, seorang murtadin. Katanya di dalam Al-Quran itu ada surat kaki, katanya teman-teman. Wanita ini ya produksi Pendeta Yusuf Manobulu. Kita langsung simak video berikut ini teman-teman. Kita akan dengarkan secara lengkap dari narasumber pada malam hari ini. Dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Karena ini adalah sebuah pengalaman hidup. Bukan sesuatu yang hanya diceritakan di dalam buku. Tapi ini apa yang dialami oleh narasumber. Inilah yang terjadi. Dan kalau sesuatu yang terjadi, kalau disaksikan itu adalah kesaksian yang benar. Nah, kalau sudah dialami, itu tidak mungkin bisa berubah. Karena apa? Karena itu pengalaman hidup. Ya, kalau hanya cerita dari generasi ke generasi, tapi tidak pernah dialami, maka diragukan. Ya, ini adalah suatu pengalaman yang hidup, pengalaman yang dialami. Oke teman-teman, kita akan segera terhubung dengan narasumber kita. Dan kita akan dengarkan secara lengkap kesaksian bagaimana dia menemukan Tuhan Yesus di dalam perjalanan atau pergumulan imannya. Kita sambut Ibu Ayu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak, terima kasih Bapak buat kesempatannya bisa saya masuk di channel Bapak. Selamat malam semuanya, Shalom. Perkenalkan nama saya Sri Rahayu, dipanggil Ayu. Saya latar belakang dari Islam. Saya aslinya dulunya, saya asli orang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saya bersaudara 4 orang, saya anak nomor 2. Kebetulan saya dibesarkan dari keluarga seorang pengajar pendidik, seorang guru, karena orang tua saya guru. Oke, cukup ya. Pembukaannya cukup teman-teman, cukup meyakinkan baik pemilik channel maupun narasumbernya. Intinya, berdasarkan keterangan yang kita dengarkan, wanita ini berasal dari Sumatera Barat. Agama terdahulunya yaitu agama Islam. Artinya orang ini dulu adalah seorang muslimah. Katanya kan seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita masuk kepada inti kesaksiannya ya, yang menceritakan seputar Islam, seputar Al-Quran teman-teman. Yuk langsung. Berjalannya hari, minggu demi minggu saya datang ke gereja itu. Ternyata waktu setelah berapa bulan setelah itu, gereja itu mengundang salah satu pendetanya tuh dari Islam, ex-Islam. Jadi waktu itu karena tahu para pengerja di gereja itu saya dari Islam, dia bilang, Mbak Ayu, ini Bapak ini ex-Islam loh, mungkin bisa ya berbicara atau ya bincang-bincang sama Bapak Pendeta. Saya datang ke gereja itu pas waktu malam. Jadi Bapak itu dengan santai, kebetulan di gereja itu lagi
mereka lagi latihan untuk persiapan ibadah. Bapak itu sambil megang gitar. Dia berkata sama saya, kamu tahu surat Al-Fatihah? Tahu, saya bilang. Kamu bisa membacanya? Bisa, Pak, saya bilang itu. Coba kamu baca. Dia sambilnya diiringi dengan gitar. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai di saat kata-kata ihdinas sirotol mustaqim. Dia bilang stop. Kamu tahu itu artinya apa, ihdinas sirotol mustaqim? Saya bilang saya tahu, Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kamu sudah mendapatkan jalan yang lurus? Dia terdiam. Saya berpikir. Saya bilang, oh iya ya. Setiap saya sholat, 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kata-kata ihdinas sirotol mustaqim berkali-kali saya ucapkan. Tapi dengan Bapak itu berkata, apakah kamu sudah menemukan? Akhirnya saya terpikir, iya Pak, hanya melafazkan aja ihdinas sirotol mustaqim, tapi tidak tahu jalan lurus itu yang mana. Akhirnya Bapak itu mengatakan, kalau jalan yang lurus itu ada bersama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Oke, saya stop dulu teman-teman. Ini model lama ya, model lama, cara-cara misionaris model lama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Lalu digabung biasanya ke Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup dan lain sebagainya dan seterusnya gitu kan. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, sayangnya para misionaris itu licik. Kenapa saya bilang licik? Karena ayatnya dipotong di situ saja. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya nggak dibaca. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ya para nabi, para rasul, ya. Artinya orang-orang yang betul-betul bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada manusia. Itu yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, jalannya para rasul, mereka yang bertauhid, jalannya orang-orang soleh, syuhada, solehin dan lain sebagainya. Ya, dan ya seperti biasa teman-teman, para misionaris itu kan kalau membuat kesaksian, mereka akan mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Kalau dalam ranah untuk memurtadkan umat Islam. Tapi kalau dalam ranah diskusi, mereka akan mengatakan Yesus bukan Nabi Isa, Nabi Isa bukan Yesus. Seperti itulah kelicikan mereka. Lanjut dikit lagi. Setelah berbicara dengan Bapak itu saya pulang. Saya buka Al-Quran kembali. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat kaki. Di bawah surat kaki itu, ihdinas siratal mustaqim, ada surat kaki. Itu menunjuk lagi ke ayat yang lain. Di ayat yang lain, situ mengatakan di surat Al-Zukhruf. Di surat Al-Zukhruf ayat 61. Di surat Az-Zukhruf itu mengatakan bahwa Isa benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena hancur-hancuran kan? Ini wanita Kristen ini jelas-jelas berdusta. Wanita Kristen ini jelas-jelas menipu saudara-saudariku muslim dan muslimah. Katanya di dalam Al-Quran ada surat kaki. Di surat kaki itu ada surat Al-Juhruf katanya. Padahal yang betul Az-Zuhruf. Yang dimaksud wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ya, dan sungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW 10 tanda besar menjelang hari kiamat, datangnya hari kiamat. Ya, Nabi Isa, Imam Mahdi, terus kemudian gempa sana sini, terus munculnya Dajjal dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau dibaca ayat itu dari ayat 59 sampai ayat 64 jelas
Di situ jelas perintah Nabi Isa alaihissalam, yakni menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatu. Bukan malah menyembah Nabi Isa, bukan menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan, itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ajaran Nabi Isa adalah wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, yakni Bani Israel. Jadi jelas ya teman-teman, para misionaris itu licik. Dalam misi memurtadkan umat Islam, mereka akan mengatakan Isa itu ya Yesus, Yesus itu ya Isa. Ya, itu kelicikan mereka teman-teman. Dan bukti kedustaan wanita Kristen ini di dalam Al-Quran katanya ada surat kaki. Jadi teman-teman, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam atau murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat mustahil menyembah manusia, yakni Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa alaihissalam jelas di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa beliau adalah hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Dan perintah Nabi Isa alaihissalam menyembah hanya kepada Allah. Kalau ada orang-orang di luar sana lalu kemudian menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanyakan kepada mereka, di ayat mana di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah Nabi Isa? Oke, katakanlah Yesus. Di ayat mana Yesus minta disembah? Tanyakan kepada mereka. Mereka nggak bakal bisa jawab. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.